Halo, pernah gak sih dalam hidup kita selalu merasa orang lain lebih unggul, lebih pintar, dan lebih cantik daripada kita? Padahal kita sudah berusaha. Jika kita pernah merasakan kondisi ini, bisa saja kita sedang dalam fase insecure. Istilah insecure sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat bermedia sosial. Namun, apakah kita sudah benar memahami apa itu insecure? Dalam video ini, saya, Tasya Wulandari, dengan NIM 2516040082 akan membahas mengenai apa itu insecure dan bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena ini. Happy watching! Dalam perspektif psikologis, insecure merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa tidak aman terhadap dirinya sendiri. Insecure dapat berupa rasa kurang percaya diri, rasa takut ditolak, rasa tidak cukup, dan rasa tidak sebanding dengan orang lain. Menariknya, rasa insecure bukanlah rasa yang tiba-tiba muncul, tetapi adalah rasa yang memiliki proses panjang di balik pembentukannya. Dapat berupa pengalaman di masa lalu, pola asuh, lingkungan sosial, dan paparan media sosial mengenai konten-konten yang kita konsumsi setiap hari, mengenai standar yang tidak realistis yang kita saksikan. Sebagai contoh, seseorang yang pada masa kecilnya itu sering dibanding-bandingkan, sehingga ketika dia tumbuh menjadi seseorang yang sudah dewasa, dia merasa dirinya tidak cukup baik untuk diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang dan mempengaruhi terbentuknya rasa insecure. Dalam batas tertentu, rasa insecure dapat menjadi dorongan yang positif untuk kita karena dapat memotivasi sehingga kita terus melakukan improvisasi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Namun jika sudah berlebihan, dilakukan secara terus-menerus dan berulang, ini dapat mempengaruhi rasa secure di dalam diri kita dan dapat mengganggu kesehatan mental kita. Bahkan dalam kondisi serius dapat mengarah kepada anxiety, yaitu seseorang merasa khawatir berlebihan bahkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, insecure seringkali berkaitan dengan kegiatan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat hidup orang lain jauh lebih sempurna, jauh lebih tertata, padahal yang dilihatkan kepada kita adalah sisi ideal mereka. Kita tidak boleh membanding-bandingkan apa yang ada pada diri kita dengan orang lain, karena pada dasarnya itu semua adalah hal yang berbeda. Namun jika kita lihat lebih dalam, insecure bukan hanya dapat kita lihat dari aspek psikologis, tetapi juga dapat kita tinjau melalui perspektif Islam. Di dalam ajaran Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka di dalam perspektif Islam, jika seseorang merasa insecure, ini berkaitan dengan seseorang tersebut belum mengetahui atau belum menyadari nilai dirinya sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, solusi apa yang dapat diberikan oleh Islam mengenai fenomena ini?
Di dalam Islam kita mengenal konsep qanaah, yaitu kondisi di mana kita menerima dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita dan meyakini bahwasannya segala sesuatu yang diberikan kepada kita adalah apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu iri, kita tidak perlu minder dengan rezeki yang telah diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, konsep tawakal. Tawakal adalah kegiatan berserah diri kepada Allah. Sehingga jika seseorang sudah bertawakal kepada Allah, maka penilaiannya tidak tergantung pada perspektif manusia, tetapi terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, insecure dapat dilihat sebagai ujian hati, bukan tentang hal yang harus ditekan secara berlebihan, tetapi adalah hal yang harus kita sadari, kita pahami, dan kita carikan solusi. Untuk contoh kasus insecure ini tidak perlu pergi jauh-jauh, karena saya pribadi pernah menjadi orang dengan rasa insecure yang berkepanjangan. Hal ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu pada saat peralihan masa SMP ke SMA. Mungkin pada waktu itu krisis identitas dan sebagainya, sehingga saya merasa diri saya tidak sebanding dengan orang lain. Saya merasa saya tidak cukup baik dari segi finansial, dari segi fisik, dan dari segi kepintaran. Pada saat itu saya tidak mengambil langkah konkret apapun untuk mengatasi hal tersebut. Saya cenderung menjadi orang yang pasif, saya menutup diri, dan saya takut untuk ditolak oleh kelompok sosial. Sampai pada waktunya saya menyadari bahwa nilai diri saya bukan ditentukan dari bagaimana orang lain memandang diri saya, tetapi bagaimana saya memperlakukan diri saya. Dan saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan saya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga saya tidak perlu merasa saya tidak sebanding atau merasa minder dengan orang lain, karena saya yakin saya berbeda dan saya istimewa. Pada akhirnya, rasa insecure adalah bagian dari pengalaman manusia. Yang terpenting bukanlah apakah kita pernah merasa insecure atau tidak, tetapi bagaimana kita menerima dan menyikapi rasa insecure. Karena sesungguhnya menjadi cukup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Elsie Wulandari, pamit undur diri. Dadah!